aja ke Kak Sifaul. Halo Kak Sifaul. Halo Kak Aul, halo semuanya, salam kenal. Rame banget nih. Iya Kak, luar biasa ini 22.000 peserta Kak sebenarnya. Yang hadirnya setengahnya nih Kak. Oke, oke, rame banget. Oke, Semoga nggak chaos ya. gimana kabarnya Kak Sifaul? Alhamdulillah baik, Kak Aul. Gimana kabarnya? Nice to be back gitu. Oke, alhamdulillah baik juga Kak. Long time no see ya di Bootcamp Excel yang seram ini. Hmm. Oke Kak, kita langsung saya serahkan semangat Kak Sifaul dan semangat teman-teman semuanya. Selamat belajar. Oke, thank you. Aku akan ambil alih dulu sebentar ya. Aku share Zoom tuh dulu. Halo, 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 halo. Harusnya sudah muncul ya. Sebentar. Aku setting dulu ya, teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Halo, salam kenal semuanya. Selamat datang di Intensif Bootcamp bareng Karin Next nih. 3 minggu ke depan ya, teman-teman akan belajar mengenai Excel dari basic sampai nanti sama temanku juga, sama Kak Ardi, dia akan bahas tentang Excel yang versi advance gitu. Jadi, tadi udah perkenalannya udah cukup lengkap, jadi aku nggak perlu kenalan lagi yang seperti apa. Cuman biasanya orang-orang itu kalau manggil itu biasanya pakai Rizky atau Paul atau si Paul. Tergantung kalian lah mau manggilnya yang mana gitu. Karena ya namanya ada banyak sih, kalian sesuaikan aja. Saat ini kerja di Surabaya, orang Surabaya, kuliah di Surabaya, intinya semuanya ada di Surabaya gitu. Jadi salam kenal. Ya. Kalian cerita-cerita apa sih konsekuensinya kalau misalkan kalian banyak nanya absen gitu. Nah, oke. Hal pertama yang aku mau bahas adalah terkaitan sama Excel dulu. Pertanyaannya sebenarnya sederhana gitu. Buat apa sih kita itu perlu belajar Excel menurut kalian? Di YouTube atau di Zoom deh. Menurut kalian buat apa Excel? Untuk karir, ngolah data, untuk ngolah data. Most likely untuk ngolah data. Yang di YouTube buat apa kita perlu belajar Excel kalau gitu? Cepat untuk karir. Ayo apalagi kira-kira. Tujuannya kenapa kita tuh harus belajar Excel? Untuk memuaskan bos. Bukan itu konsepnya ya. Ini good way pastinya. Untuk bisa improve karir, kemudian bisa masuk ke pekerjaan yang lebih baik misalkan. Dan belajar logika juga. Data analisis gitu. Betul. Nah, konsep sebenarnya kalau kita itu perlu belajar Excel, itu salah satu yang teman-teman sebutkan tadi adalah berkaitan tentang yang mengolah data, memudahkan kita untuk bekerja dan seterusnya gitu. Tapi satu hal yang perlu teman-teman sadari adalah sebenarnya Excel itu hanyalah sebuah aplikasi. Excel itu hanyalah sebuah software yang digunakan seperti yang teman-teman cerita lah, nggak perlu ngulang lagi gitu. Versinya itu banyak sekali, karena ini adalah aplikasi teman-teman. Nah, semakin baru versinya, semakin baru aplikasinya, maka akan cenderung lebih lengkap fiturnya. Sama seperti aplikasi pada umumnya ketika teman-teman misalkan punya iPhone nih, iPhone seri lama, seri 10 atau 10R, berbanding sama iPhone yang versi baru gitu. Ya pasti akan ada beda kan fiturnya, meskipun sama-sama di-upgrade sama iOS-nya misalkan sama. Nah, di Excel juga sama gitu. Semakin teman-teman punya yang versi terbaru akan tambah bagus juga karena secara nggak langsung akan membuat fiturnya itu lebih banyak. Nah, sekarang teman-teman punya Excel yang versi berapa nih? Coba yang sekarang digunakan, yang sekarang teman-teman buka. Excel yang versi berapa kira-kira? Oh, ada yang 2019. Aku pengen tahu yang paling tua deh. Paling tua dan masih dipakai ya, jangan sampai paling tua doang terus ya di laptop. Orang tua saya itu ada Excel yang versi tahun 90-an gitu. 90-an kalian aja belum lahir, belum tentu kalian ada lahir di tahun situ. Tahun berapa nih? 2016, 2013 ada ya, 2007. Oh, sebelum Masehi bisa-bisanya. Excel belum ada ya sebelum Masehi. Excel itu startingnya 1985 kalau nggak salah. Kalau dulu itu pakai Excel itu pas momen di mana layar itu masih formatnya TV tabung itu, CRT namanya. Terus kalau kita mau nyimpan data itu pakai floppy disk atau disket, nggak banyak orang yang tahu mungkin di sini gitu. Kemudian Excel dulu itu hanya sekedar ya untuk fitur mengolah data aja, untuk menaruh aja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya jadi ketika kita sudah tahu nih semakin lengkap fiturnya, semakin bagus, kemudian bedanya sama yang lain apa kalau gitu? Kalau sama-sama tujuannya adalah untuk mengolah data, aplikasi yang lain juga sama gitu. Excel, Google Sheet, WPS Spreadsheet, Apple Numbers kalau teman-teman menggunakan macOS, sebenarnya sama aja. Terus buat apa kita belajar Excel spesifik untuk Excel? Nah, sebenarnya secara umum kita itu belajar Excel atau belajar yang lain itu sebenarnya tujuannya sama. Fokus utamanya adalah untuk kita mengolah data, skillnya itu yang lebih penting. Nah, lebih kepada pembedanya apa? Satu, pembedanya adalah yang punya siapa? Kalau Microsoft Excel yang punya Microsoft, kalau misalkan Google Sheet yang punya ya Google gitu, atau aplikasi yang lain-lain gitu, WPS Spreadsheet atau Apple Numbers punya Apple gitu. Nah, ada juga yang pakai WPS kan, WPS mungkin lebih friendly kalau misalkan datanya itu open source atau misalkan aplikasinya itu lebih banyak gratisannya ya dibanding dengan Excel atau Google Sheet. Nah, berarti pertanyaannya adalah, berarti bisa dong kita memilih antara salah satu di antara 4 aplikasi ini? Tentu aja bisa. Tapi fokus utamanya bukan tentang aplikasinya. Sekali lagi, fokus utamanya adalah tentang bagaimana kita bisa fokus untuk belajar skillnya dulu, skill mengoperasikan Excel atau skill mengoperasikan spreadsheet ini biar benar-benar bisa dulu. Jadi bukan masalah, aku bisanya pakai aplikasi spreadsheet bisa nggak? Atau aku pakai Google Sheet bisa nggak? Sebenarnya konsepnya sama, cuma beda di tampilan aja dan fitur. Kalau teman-teman sangat bergantung dengan fitur seperti ini adalah tampilan sederhana ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan Microsoft Excel di sebelah kiri dan Google Sheet di sebelah kanan. Secara tampilan itu memang kelihatan beda gitu. Karena apa? Yang sebelah kiri itu lebih lengkap, tampilannya lebih jelas, kita bisa milih sesuai sama tab yang kita inginkan. Aku bisa tahu aku mau ganti font, aku mau ganti ukuran, itu bisa langsung kelihatan. Sedangkan kalau di Google Sheet itu lebih minimalis. Kalian tetap bisa ganti font, kalian bisa ganti ukuran itu bisa. Tapi ada beberapa fitur yang mungkin akan berbeda berbanding dengan kalau teman-teman menggunakan Google Sheet. Mau pakai yang mana? Sebenarnya mau pakai yang sama aja teman-teman. Cuma di sini karena kita belajar tentang Excel, maka aku akan lebih merekomendasikan teman-teman untuk belajar menggunakan Excel aja. Meskipun ketika misalkan ada kendala, teman-teman bisa kok menggunakan yang lain gitu. Cuma mungkin tampilannya berbeda. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah istilah Excel yang menurutku penting sekali untuk teman-teman pelajari. Sangat amat wajib untuk teman-teman pelajari, apalagi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali belajar Excel gitu. Kita start dulu dari sesuatu yang sangat sederhana dulu deh. Jadi kalau misalkan di Excel, tampilannya kan teman-teman udah tahu nih, tampilannya seperti ini gitu. Ada kotak kosong, ada huruf A, B, C, D, E, ada angka, ada ini apa, segala macam gitu-gitu. Nah, kita harus kenalan dulu. Kita kenalan sama yang memanjang ke bawah deh. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, di Excel kita sebut sebagai baris. Jadi nanti baris di sini akan mengacu ke bawah. Baris yang ada di Excel, totalnya itu bisa nyentuh 1 juta baris. Jadi bayangkan kalian punya data sebanyak itu 1 juta. 1 juta baris ya, bukan uang nih. 1 juta itu banyak banget loh gitu. Ini kalau misalkan kita mengacu ke baris, jadi baris itu memanjang ke bawah. Kalau misalkan ke samping, itu dia berupa huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya, itu namanya kolom. Kolom sendiri itu sifatnya adalah berupa huruf teman-teman, jadi bukan angka. Jadi dia itu akan ngurutin dari A sampai Z. Setelah Z itu muncul akan ada A, B, A, C, dan seterusnya. Dia akan sebanyak 16.384 kolom. Jadi bayangkan bagaimana atau apa sih potensi dari Excel dengan beban sebanyak itu datanya. Jadi datanya 1 juta, berapa kolom, itu kan jadi banyak, mungkin puluhan ratusan juta mungkin bisa 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 masuk gitu, bahkan mungkin miliaran data. Nah,
Dengan kita tahu kalau misalkan Excel itu sebanyak ini kolomnya, dengan kita tahu Excelnya itu kotak-kotaknya itu banyak banget, ini akan memberikan konsep bahwa oh, berarti banyak banget yang bisa ku input ya di sini ya. Nah, di sini kita punya yang namanya sel teman-teman. Jadi irisan atau perpotongan antara kolom dan baris itu namanya adalah sel. Satu kotak kecil ini atau kotak kecil yang di pojok ini itu namanya sel teman-teman. Jadi sel itu selalu bergerak sebagai satu kotak. Dan kalau misalkan kita tahu selnya ada di sini, untuk tahu alamatnya itu namanya name box. Jadi untuk tempat kita tahu, kotak hijaunya dari mana sekarang gitu. Oh, kotak hijaunya sekarang ada di A1 gitu. Oke. Jadi cara baca di Excel nantinya itu adalah dengan menggunakan A1 bukan 1A. Jadi kolomnya dulu yang dibaca baru menggunakan baris. Gitu ya. Jangan sampai kebalik, jangan sampai tiba-tiba teman-teman belajar, oh kalau misalkan kotaknya ada di sini itu sel berapa gitu. Oh, selnya adalah B2 ya, bukan 2B gitu. Tapi bukan B2 yang itu, B2 yang makanan bukan. Tempatnya ada di sini gitu. Karena bacanya dari kolom dulu baru dari baris. Lalu nanti teman-teman akan sering menggunakan formula bar untuk kita melihat rumus-rumus apa aja. Rumus-rumus apa aja yang rumus-rumus apa aja yang akan muncul gitu nanti. Jadi misalkan kita ingin taruh sum, bla 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 bla, itu rumusnya dari formula. Lalu kalau misalkan kita udah belajar tentang sel, kumpulannya sel itu namanya apa? Nah, kalau misalkan sel nih ditumpuk-tumpuk sampai bagian tertentu, entah kotak, entah persegi panjang, panjang samping, panjang ke bawah, itu kita sebut sebagai range. Jadi range itu adalah kumpulan sel, teman-teman. Nah, harapannya adalah mau nanti teman-teman akan lanjut sampai sesi terakhir atau gimana? Semoga, tapi kalaupun enggak, aku berharap teman-teman ketika mau belajar Excel pertama kali, pahami ini dulu, pahami definisi ini dulu. Karena apa? Karena definisi ini itu sangat krusial untuk teman-teman belajar ke depannya. Sering banget nanti kita akan bicara tentang sel aktif, range berapa, kemudian row, kolom dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman harus pastikan untuk familiar ini dulu. Nah, salah satu contoh rumus yang mungkin akan sering teman-teman pakai di awal-awal gitu ya pasti menggunakan sum, average, count sama count A gitu. Jadi ini adalah salah satu rumus yang mungkin standar atau pertama kali biasanya kita selalu selalu nyoba untuk pakai sum itu gimana ya, pakai average itu gimana ya, pakai count itu gimana ya, dan seterusnya. Dimana kalau sum itu tujuannya untuk menjumlahkan, average itu menghitung nilai rata-rata, count itu berapa datanya bukan jumlah ya, datanya itu ada berapa baris, count A itu pakai teks. Nah, satu hal yang harus teman-teman perhatikan baik-baik di sini adalah, habis ini siapkan ini ya Excelnya kita bahas dikit-dikit praktek gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan rumus, ketika teman-teman mau menggunakan rumus, misalnya nih aku mau jumlah gitu pakai sum gitu. Nah, teman-teman akan ditanyakan sama Excelnya, loh, aku mau jumlahkan A2 sampai A10. Nah, kalau misalkan logikanya adalah A2 A10, itu bukan artinya sel A2 dan sel A10 itu dijumlah, tapi antara sel A2 sampai sel A10 itu dijumlahkan semuanya. Nah, untuk menjumlahkan sebanyak itu kita bisa menggunakan yang namanya range. Jadi range itu digunakan untuk titik duanya, teman-teman. Gitu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meringkas daripada kita jumlah satu-satu kan ya. Kan mendingan kita pakai range kita tarik ke semuanya gitu. Itu gambaran umumnya. Kita coba praktek dikit kali ya untuk pemanasan. Kita coba pemanasan dulu deh. Yuk, kita akan pemanasan dulu. Kira-kira seperti apa gitu. Nah, sudah dapat akses datanya ya. Coba aku pengen tahu dulu. Coba sudah dapat akses datanya ya. Jadi datanya menggunakan data dummy data Excel gitu. Caranya sudah ada di event kit ya. Kalau misalkan tanya kalian refresh aja, kalian tunggu aja karena buka banyak banget ini sekarang gitu. Bisa tuh kalau misalkan teman-teman sambil belajar. Aku jelaskan dulu konsepnya sambil teman-teman mencoba. Jadi di data penjualan ini atau data fashion ini, teman-teman akan dikenalkan sama sebuah konsep di mana data Excel itu terdiri dari kolom dan baris ya tadi ya. Nah, konsep dasar data Excel itu kita harus tahu ada nama kolom namanya. Jadi data itu kebanyakan selalu ke bawah. Di sini kita bisa lihat ada namanya order ID, berarti dia sifatnya unik ID-nya. ID-nya itu ada teks, ada angka dan seterusnya. Order date itu berisi tentang tanggal dia melakukan pembelian. Karena ini data penjualan ya, penjualan fashion. Customer name di sel C3 ini berisi tentang nama orang yang beli siapa. Orang yang beli siapa. City berarti kota asal orang ini dari mana gitu belinya. Ingat kalau misalkan teman-teman mungkin sering belanja di marketplace bisa aja lo beli untuk kota yang beda. Misalkan aku nih, aku orang Surabaya, aku ingin beli barang, barangnya aku taruh di Surabaya. Tapi bisa aja lo beli untuk aku namanya sama, tapi kotanya di Jakarta. Bisa aja. Mungkin karena aku tinggal di sana juga, nantinya mau tak pakai dan seterusnya. Jadi penting untuk teman-teman tahu juga bahwa customer name tidak selalu mengikat sama kotanya juga. Product name berarti tentang nama produknya, dia mau beli apa sih gitu. Oh dia beli kemeja formal, dia beli gamis, dia beli hijab, dia beli jersey sama yang aku pakai sekarang gitu. Dia belinya gitu. Unit price berarti harga barangnya saat dia beli itu berapa. Jadi kalau misalkan dia itu belinya rok midi, dia harganya 185.000. Oh ya, berarti dia beli di harga segini. Quantity berarti berapa sih barang yang dia beli gitu. Beli rok midi berapa? Oh, beli 3 dia. Diskon. Kalau misalkan ada diskonnya, berarti nanti akan dikasih berapa persen. Pembelian ini ada diskonnya. Karena dia kasih 0, berarti dia nggak ada diskon sama sekali gitu. Berarti belinya itu harga normal. Ya, 185 kali 3. Ada satu total di sini. Satu total ini berisi tentang pengali antara unit price sama quantity. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa melihat ketika misalkan unit price sekian, quantity sekian, berarti harganya sekian. Gitu. Kan dikali-kali. Oke. Nah, diskon amount itu ngacu ke yang tadi. Kalau ada diskonnya nanti, dihitung. Berarti pengalinya ada berapa persen, dikalikan sama diskon. Sama harga total nanti akan muncul. Tapi kalau nanti dia nggak kena diskon, berarti kosong. Gitu ya, teman-teman ya. Total sales berarti total keseluruhan dari barang itu. Aku udah beli, nggak ada diskon, harga normal, semuanya clear. Ya sudah, langsung dapat. Gitu ya. Kenapa share screen-nya nggak full? Ya, ini karena aku pakainya itu tidak bisa full, guys. Jadi, mohon maaf ya, agak sedikit terpotong gitu. Tapi harusnya nggak terlalu berpengaruh lah ya. Shipping fee ini kalau kita nyebutnya sebagai ongkir atau ongkos kirim gitu. Untuk mengirimkan kira-kira, oh untuk barang rok midi ke Pontianak, aku harus bayar berapa sih ongkirnya? Lalu geser ada grand total keseluruhan ditambah sama ongkir. Karena bagaimanapun kalian tetap harus bayar ongkir ya. Meskipun kalian belanja di toko oranye atau toko hijau atau toko hitam, kalian sebenarnya itu bayar biaya ongkir. Cuma biaya ongkirnya itu disubsidi sama mereka. Tapi ini case-nya adalah gak ada subsidi, kalian tetap harus bayar ongkir. Itu ya. Grand total adalah total keseluruhan atau total akhir yang harus kalian bayar. Total akhir yang harus kalian bayar. Payment method berarti metode pembayaran, kalian harus bayar pakai apa? Order status berarti, nah ini yang krusial nih. Kalau misalkan nanti teman-teman akan mengolah data, belajar untuk mengolah data, pastikan untuk memahami dulu kira-kira definisi mengolah datanya itu kayak gimana. Dalam konteks ini, kita harus fokus. Data yang akan kita gunakan adalah biasanya itu adalah data yang memang benar-benar dibeli atau komplit. Karena nggak mungkin kan teman-teman akan coba ngeliat, oh data yang dikembalikan. Ya bisa aja sih. Tapi kan kalau misalkan kita ingin benar-benar fokus ke data penjualan, ya berarti kita menggunakan komplit aja gitu. Tapi nanti teman-teman terserah mau menggunakan apa gitu ya teman-teman ya. Nah, terus
Terus ada customer rating, berarti rating kira-kira setelah orang itu beli atau orang itu nggak jadi beli, dia akan rating berapa? Apakah rating bagus, rating jelek gitu. Ada ukuran juga, size. Ukuran bajunya itu ukuran berapa? Material berarti bahannya, kainnya itu pakai apa? Gender berarti jenis kelamin dan selesai. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan teman-teman. Ini adalah data yang kita olah. Misalkan nih contoh. Teman-teman ingin tahu gitu, kira-kira berapa sih total sales atau berapa sih rata-rata customer rating dari sini, dari sel Q4 sampai sel Q11. Sampai sini aja ya, aku mau contohkan kayak gini. Nah, ada beberapa cara. Bisa menggunakan rumus atau bisa dengan menggunakan cara cepat. Rumusnya itu kayak gimana? Nah, kalau misalkan logikanya average itu kan berarti sama aja kayak aku jumlah ini, ditambahkan semua sampai Q11. Ini aku jumlah semua ya. Terus aku bagi. Kayak gitu kan. Nah, kita itu bisa menggunakan yang namanya average. Jadi, cara menggunakannya adalah, ingat fokusnya tadi aku mencoba sampai ini ya. Dari Q4 sampai Q11 contohnya. Berarti kita bisa menggunakan yang namanya rumus average. Karena aku ingin tahu nilai rata-rata, teman-teman. Rata-rata customer rating itu berapa sih? Berarti kita akan menggunakan average, lalu kita buka kurung tutup. Nah, ketika teman-teman menggunakan Excel pertama kali untuk input rumus, itu harus dimulai dengan sama dengan. Nggak boleh tuh kalau misalkan sama dengannya dihapus atau diganti karakter lain itu nggak boleh. Jadi harus tetap sama dengan teman-teman. Oke? Nah, setelah itu ketika misalkan kita itu sudah menggunakan rata-rata atau rumus itu selalu disertai sama kurung buka dulu. Ketika misalkan rumus itu disertai sama kurung buka, maka kita baru ngasih nih angkanya apa. Nah, disinilah tempat Excel itu mulai berguna gitu. Karena kita nggak akan inputin angka 3 gitu, enggak. Tapi kita inputkannya itu langsung. Kita mau kolom mana, atau sel mana, atau baris mana yang mau kita rata-rata. Nah, kita kan mau rata-rata dari Q4 sampai Q11 ya. Kita bisa aja ngetik seperti ini, Q4. Berarti kan kalau teman-teman lihat birunya ada di sini ya sekarang ya. Birunya kan ada di sini. Q4, ingat tadi pakai range. Karena aku pengennya kan panjang ke bawah sampai Q11 kan. Berarti di sini Q4 aku pakai titik 2. Ingat range itu menggunakan titik 2 teman-teman, bukan menggunakan karakter lain. Range itu menggunakan titik 2. Coba kalau misalkan aku ketik lagi Q11. Kayak gimana sih warna biru-birunya ini? Coba kita lihat ya, sampai Q11. Nah, kelihatan kalau misalkan warna biru yang ada di sebelah kiri ini otomatis bergerak. Tandanya apa? Tandanya bahwa rumus ini sudah bisa deteksi nanti yang akan aku hitung yang warna biru ini ya. Nah, cara bacanya itu seperti itu. Jadi, secara nggak langsung, rumus ini menandai bahwa, oh, aku ingin mencari rata-rata berdasarkan data mana? Oh, berdasarkan Q4 sampai Q11 seperti ini. Gitu. Udah, tinggal kita tutup kurung aja. Nah, jadi konsep dasar dari Excel itu seperti itu. Kalau misalkan teman-teman terbiasa sama visual, harusnya seperti ini itu mudah. Karena teman-teman nggak bisa sekedar input rumus saja, tapi teman-teman tahu yang mau aku hitung itu yang mana. Oh, aku mau hitung yang warna biru ini. Oke, berarti aku pakai rumus ini. Gitu. Kalau misalkan sudah, bisa teman-teman enter aja. Dan teman-teman akan mendapatkan nilai berapa nih? 3. Oh, berarti rata-ratanya itu 3 ya, teman-teman ya. Gitu. Itu adalah salah satu caranya. Gitu. Bentar, aku akan buat average dulu. Sorry, ini aku buat formula teks. Biar teman-teman tahu lah konsep rumusnya seperti ini. Ini ya konsep dasarnya dulu. Ini sangat mungkin kalau bisa dibilang terlalu beginner friendly kali ya. Aku mungkin yakin teman-teman di sini banyak yang sudah ayo langsung ke intinya aja mas mau belajar apa gitu. Tapi aku sangat berharap teman-teman yang pertama kali belajar biar nggak overwhelm dulu. Kayak mengenal oh kalau misalkan sebelum kita mau berenang kita harus ini kecek-kecek istilah bahasa Jawa itu sama kakinya dulu kayak kita baca-baca dulu. Oh ya airnya dingin ya gitu. Nggak bisa langsung nyemplung kan teman-teman. So far gimana? Kalau ini mas ya sudah agak ini ya agak mulai panas dulu ya di awal-awal ya. Masih isi tenang kan masih awal nih. Hasilnya juga masih awal. Nah cara lain, kalau misalkan kita ingin menggunakan rata-rata adalah kecil-kecil nyemplung masih ya. Nyemplung itu baik, cuman tentunya nyemplung itu harus ada kalkulasinya teman-teman. Gak mungkin teman-teman tiba-tiba nyebur langsung di kolam yang tingginya 2 meter, 3 meter, nggak mungkin. Gitu. Nyemplungnya ke kolam yang kecil-kecil dulu. Nah, konsep dasar ini itu bisa kita gunakan cara lain. Tadi kan aku ingin tahu nih Q4 sampai Q11. Ya sudah, kita juga bisa loh. Kursor yang teman-teman pakai sekarang, mouse yang teman-teman pakai sekarang, itu tinggal arahkan aja menggunakan range yang sama kayak tadi. Oh, aku kan menggunakannya adalah Q4 sampai Q11 toh. Berarti secara nggak langsung kita gunakan kursor yang teman-teman pakai sekarang, tinggal teman-teman tarik ke bawah aja. Dari sini teman-teman klik kiri, tahan aja, arahkan sampai ke yang paling bawah yaitu berapa tuh? 11 ini. Kayak gini. Nah, ini itu sebenarnya istilahnya adalah block data atau store data. Jadi ketika kita nge-block data, secara nggak langsung Excel itu akan memilih ini range-nya, ini range yang kamu pilih ya. Dengan kita memilih range yang kita pilih, pilihnya banyak banget. Dengan kita mengambil range yang kita pilih, secara nggak langsung Excel itu juga akan melakukan penghitungan langsung. Wajib dua kali. Excel melakukan penghitungan. Jadi kalau kita ngeliat di pojok kanan bawah, teman-teman akan menemukan yang namanya average, count, sama sum. Nah, ini adalah cara lain kalau misalkan teman-teman ingin tahu kira-kira rata-ratanya berapa, jumlahnya berapa, countnya berapa, tanpa menggunakan rumus. Ini adalah salah satu cara yang lebih simpel teman-teman ketika fokus utamanya teman-teman adalah, oh, aku ingin tahu cepat mas, gimana caranya ya? Pakai seperti ini. Jadi bisa nggak pakai rumus, bisa menggunakan cara kayak gini. Gitu, itu adalah dasarnya. Jadi biar teman-teman tahu nih, bisa dengan menggunakan rumus, bisa menggunakan cara cepat seperti ini atau quick summary. Itu ya gambaran dasarnya. Kalau misalkan kita menggunakan Excel. Ini masih dasar, masih panjang perjalanan. Aku lanjut dulu ya. Aku lanjut dulu ya. Nah, itu konsep dasar kalau misalkan kita belajar Excel pertama kali belajar. Tentunya, nah ini info penting ketika teman-teman ingin belajar Excel. Nantinya teman-teman akan menemukan yang namanya separator. Apa itu separator? Separator adalah pembatas antara variabel atau sel satu dengan yang lain. Dalam konteks dataku ini, aku menggunakan koma teman-teman. Tapi nantinya, seiring berkembangnya waktu, Excel teman-teman juga disesuaikan. Kadang kala teman-teman bisa menggunakan titik koma. Jadi tergantung ininya, versinya teman-teman. Apakah teman-teman menggunakan koma atau menggunakan titik koma? Caranya tahu dari mana? Caranya tahu nanti kita praktek lagi ya di sini ya. Caranya tahu adalah dari versi Excel-nya sendiri teman-teman. Apakah teman-teman menggunakan koma? Apakah nanti teman-teman menggunakan titik koma? Nanti kita akan praktekin lah sebenarnya Excel teman-teman pakai yang mana sih? Dan Excel sendiri pakai yang mana? Nah, ini adalah sort sama filter. Nah, ini bakal berguna buat teman-teman kalau misalkan dia itu punya data tertentu. Misal aku ingin mengurutkan dari transaksi terlama sampai transaksi terbaru, bisa itu menggunakan sort. Karena sort itu kan mengurutkan ya. Sedangkan filter itu untuk memilih data yang seperti apa gitu.
data yang kayak gimana gitu, data yang kayak gimana yang teman-teman pilih. Misal aku cuma ingin nampilkan gula aja, ya nanti akan muncul gula 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 gula. Aku ingin munculin sirup, ya sirup doang yang muncul. Aku munculin telur, ya telur aja yang muncul. Konsepnya seperti itu untuk source sama filter. Aku bahas sedikit ke teori dulu biar nanti kita prakteknya lebih enak ya. Nah, ini mungkin sering teman-teman gunakan ya. Seringkali kita selalu merasa bahwa oh, data kita kok banyak double-nya ya. Data kita kok banyak data yang mirip-mirip ya. Kenapa sih kok kayak gitu gitu? Dan bisa nggak kita rapikan ke data yang lebih unik gitu atau lebih rapi? Bisa dengan menggunakan remove duplicate namanya. Jadi kalau remove duplicate itu kita gunakan untuk apa? Untuk kita melakukan atau menghapus duplicate-duplicate yang ada. Jadi kayak gini nih. Barangnya kan kita tahu cuma tiga, sirup, gula, telur, sirup, gula, telur, gula, sirup, telur. Cuma tiga kan. Tapi diulang-ulang terus. Nah, kalau logikanya adalah aku ingin tahu barangnya ada apa aja, maka ya aku harus remove duplicate aja lah. Ya kan aku cuma butuh munculin tiga barang aja dalam konteks data ini, sirup, gula, telur. Tapi kalau misalkan nantinya teman-teman akan menemukan kondisi bahwa, oh data penjualan kita banyak double, masih kita hapus aja apa ya? Jangan. Kenapa? Namanya orang jualan, kita nggak pernah tahu besok ada yang beli telur, lusa orang yang beli telur, 2 hari lagi orang beli telur gitu. Masa ya kita hapus semua datanya kan nggak mungkin. Cuma gara-gara kita ingin tahu kalau yang laku itu telur, kan nggak bisa. Nah makanya kenapa remove duplicate itu harus ada concernnya, harus ada kenapa sih kita harus menggunakan remove duplicate ini? Nah dalam konsep Excel kita balik lagi ke sini gitu. Nah cara kita ingin tahu bahwa duplicate itu bisa kita lakukan atau enggak gitu. Aku ke duplicate dulu ya. Nah misalkan nih teman-teman ingin tahu kira-kira bahan materialnya itu ada apa aja. Oke, bahan materialnya itu ada apa aja. Aku nggak sampai bawa ya teman-teman ya, karena ini kan banyak banget. Nah, kita coba pakai contoh belajar bagaimana caranya untuk tahu materialnya kan sebanyak ini. Kalau teman-teman lihat datanya ada berapa, ini datanya banyak banget. Datanya itu ada total, oh sorry, datanya itu ada total berapa nih? Datanya ada total, oh, oh makin kecil, sorry. Nah, datanya itu kalau teman-teman perhatikan itu banyak banget lah. Aku coba geser gini ya. Bahkan sampai sampai kayak gini masih ada banyak lah. Nah, banyak banget kan datanya. Nah, aku ingin tahu kira-kira dataku ini materialnya ada apa aja. Kan nggak mungkin ya aku ngecek satu-satu kan, sangat tidak mungkin sekali gitu. Nah kita bisa menggunakan yang namanya adalah fitur remove duplicate teman-teman. Jadi remove duplicate itu penting. Cara bacanya gimana, cara kerjanya gimana adalah kita bisa, kalau aku biasanya triknya adalah aku menggunakan copy paste biasa. Teman-teman familiar kan sama copy paste pakai Ctrl C, Ctrl V gitu, gitu. Ctrl C untuk copy, Ctrl V itu untuk paste gitu. Atau teman-teman pakai shortcut juga bisa ya. Karena ini aku nggak pakai Windows biasanya, jadi aku nggak bisa pakai shortcut sama. Coba ya, kita coba ya. Silakan teman-teman tarik ke bawah, ikuti abah pelan-pelan ya. Jadi caranya adalah gunakan tombol ini, Ctrl, Shift, sama panah bawah dari sel S4. Nah, ayo coba dilakukan bersama-sama ini ya. Ctrl Shift panah bawah dari sel S4. Di keyboard kalian, kalian kan akan punya Ctrl Shift panah bawah. Ditekan bareng-bareng ya. Ditekan bareng-bareng coba. Ctrl Shift sama panah bawah. Coba. Kalau aku nanti hasilnya, ini nggak tahu kalau di laptop ini bisa atau nggak. Kalau di aku bentuknya jadi kayak gini. Tuh, nggak bisa dia. Karena Excel untuk versi ini berbeda, guys. Nah, coba. Munculnya kayak gimana kalau misalkan teman-teman Ctrl Shift panah bawah? Gini. Nah, kalau misalkan teman-teman pertama kali mengenal, aku buka dikit ya chatnya. Kalau misalkan teman-teman pertama kali membuka shortcut, jadi yang aku lakukan tadi, Ctrl Shift panah bawah itu adalah shortcut teman-teman. Definisi shortcut itu apa? Shortcut itu adalah kalau misalkan teman-teman punya atau jago untuk mengoperasikan keyboard, terus teman-teman aku ingin ngedrag semua datanya doang gitu, itu namanya shortcut. Tapi teman-teman bisa nggak kalau nggak pakai shortcut? Bisa aja, tapi di drag manual gitu, dipilih satu-satu datanya, dilakukan semuanya gitu, gitu bisa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Gimana caranya? Oke, aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu ya. Sip. Oke. Nah, nextnya ngapain? Nextnya silakan teman-teman di copy. Copy itu caranya bisa dengan menggunakan klik kanan kayak gini. Terus teman-teman pilih copy atau dengan menggunakan shortcut ya, Ctrl C gitu. Kolom C, copy kayak gini. Nah, secara nggak langsung, ketika kita mengcopy sebuah data, itu akan membuat yang awalnya itu hijau biasa, jadi ada petik-petiknya ini, ada garis-garisnya ini. Nah, ini sebenarnya mengindikasikan kalau misalkan data yang akan kita copy paste ini, ya data yang tadi kita pilih. Gitu, penandanya kayak gitu. Kalau misalkan sudah seperti ini, maka kita bisa mau taruh mana ya kira-kira filenya ya, aku taruh mana ya. Nah, anggaplah kita menggunakan satu sheet baru. Untuk melihat sheet baru ini, teman-teman silakan klik plus yang ada di sini. Nah, itu adalah untuk membuat sheet baru atau lembar kerja baru. Silakan teman-teman klik di sini new sheet ya. Teman-teman akan punya sheet baru namanya adalah sheet 1. Ya, teman-teman akan punya sheet baru namanya adalah sheet 1. Jangan dipaste dulu. Teman-teman geser ke sel A2 dulu. Geser ke sini. Geser ke sel A2 dulu. Kalau misalkan sudah, teman-teman langsung paste aja. Pakai Ctrl V atau pakai klik kanan, itu juga bisa. Terserah lah. Kalau aku mungkin di sini aku pakai klik kanan aja ya. Aku pilih paste yang biasa aja, yang P. Nanti akan muncul. Munculnya apa? Munculnya adalah semua data yang barusan kita kopas. Yang tadi namanya adalah material itu. Aku tambahkan satu ya di sini. Material. Jadi, kenapa sih kita itu harus pindahkan data ke tempat lain gitu? Karena lagi tujuan kita tadi apa? Tujuannya kan kita ingin tahu material atau bahan dari data ini itu ada apa aja. Nggak mungkin kita baca satu-satu kan datanya. Kalau tujuannya hanya ingin tahu materialnya ada apa, betul? Ya kan? Nah, pertanyaannya jadi, ini kan masih banyak nih, masih banyak yang double-double cotton combat. Biasanya buat kaos, itu double 2 kali, 3 kali, 4 kali, ratusan kali, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa tahu data yang utamanya ini data material apa aja. Oke. Caranya adalah kita menggunakan fitur tadi remove duplicate. Remove duplicate itu ada di mana? Remove duplicate itu adalah kita harus memilih dulu. Langkah pertama, silakan teman-teman pilih kolom dulu. Kita pilih kolom dulu. Aku klik kolom A di sini. Setelah itu, silakan teman-teman pilih ke tulisan ini, pilih yang namanya adalah data atau tab data kalau penyebutnya tab data. Lalu di sini teman-teman akan menemukan yang ada logo kayak gini nih. Di tengah-tengah ini ada logo ini, remove duplicate. Di Excel yang tampilan layarnya luas, mungkin akan muncul tulisannya. Tapi kalau misalkan Excel teman-teman nggak kelihatan kayak aku ini, cari yang ada logonya ada X sama ada logo kotak 3. Yang ini, yang logonya ini.
teman-teman pilih yang ada logo ini. Kalau misalkan sudah, silakan teman-teman klik aja. Nah, nanti akan dikasih tahu, kamu mau ngapus duplikat nggak gitu. Kalau misalkan kamu mau ngapus duplikat, oke, coba kamu pilih yang mana. Kebetulan di sini aku punya kolomnya itu aku cuma punya kolomnya itu satu aja kebetulan di sini, yaitu material ya. Aku cuma punya kolom ini aja. Berarti ketika aku cuma punya kolom material aja, teman-teman tetap harus dicentang, jangan sampai enggak. Tinggal klik oke. Pertanyaannya sekarang, ada berapa material sih yang ada di data ini? Ayo, coba. Ada berapa bahan? Nggak usah detail, bahan aja. Berapa bahan? Ayo, ayo. Ada yang bilang 29, 30, 31. Kok beda-beda ini? Gimana ceritanya gitu? Berapa bahan? Ayo. Materialnya nggak usah dihitung ya. Kan material nama kolom. Ayo, ada berapa bahan? Kira-kira. Ayo, ada berapa bahannya? 29, 30, 29, 30, ada 10. Oke, kita coba buktikan ya. Berapa sih sebenarnya bahan material di sini gitu? Kita coba tutup. Berapa? Ternyata jawabannya adalah kita klik oke. Nah, kita lihat nih sekarang. Nah, angka yang ada di depan, 114.971 itu adalah duplicate value, teman-teman. Jadi remove duplicate ini gunanya adalah untuk menghapus semua data yang dihitung lebih dari satu kali. Jadi sepanjang data tadi itu ada total 14.971 data duplicate. Sisanya yang unik-unik aja atau yang sama-sama aja atau yang benar-benar identik hanya 29 unique values. Sehingga kalau misalkan teman-teman lihat ada 29 bahan atau 29 jenis bahan di data ini, mulai dari polyester, katun, stretch, satin, rayon dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan juga nih remove duplicate. Note that counts may include empty cell space etc. gitu. Jadi, untuk menggunakan remove duplicate ini penting untuk kita melihat bahwa data yang kita punya benar-benar sudah rapi. Benar-benar nggak boleh ada spasinya, nggak boleh ada nilai yang bisa dibilang data yang mirip-mirip atau sama atau apapun itu. Sehingga penting loh untuk kita memperhatikan tipe data kita. Gitu. Jadi ada 29 ya teman-teman ya. Nggak percaya? Coba kita lihat ya 29. Benar nggak sih 29? Oke, aku coba coba lihat sampai paling bawah deh. Di bawah ada berapa? Ternyata ada 29 ya teman-teman ya. Kenapa nggak 30? Karena 30 itu barisnya. Sedangkan data awal itu kan kita mulainya adalah dari baris pertama. Baris pertama ini material, nama kolomnya. Makanya kenapa 30 dikurangi 1, materialnya kan nggak masuk. Jadi ada 29 bahan nih teman-teman. Udah tinggal lihat aja 29 itu bahannya ada apa aja. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Gitu. Itu ya. Untuk awal-awal kita bahas tentang remove duplicate sama tentang bagaimana teman-teman untuk starting point belajar Excel. Kita break dulu, aku kembali lagi ke Aul ya. Oke, thank you Kak si Paul untuk materi di sesi satunya. Luar biasa ya teman-teman, tadi di kolom chat si Paul katanya, wow seru, iya asik juga ya, gitu katanya. Luar biasa ya, ada 11.500 orang yang join. Kira-kira kalau digambarkan, diilustrasikan, itu kayak manusia di gedung apa ya teman-teman, boleh komen gitu ya. 11.500 orang gitu, tapi semuanya berkumpul di online. Dan tadi kita udah dikenalkan ya tentang sum, average, count, lalu remove duplicates juga gimana caranya. Dan itu benar-benar seru banget ya, padahal kita masih basic. Jadi nggak sabar banget buat lanjut ke next session dan materinya yang lebih dalam lagi tentunya. Kuisnya mana, kuisnya mana? Nah, kuisnya memang belum di-share dengan menyediakan fasilitas fast teman-teman semuanya. Harganya kami janjikan dapat 3 bonus pembahasan tuh. Karena tadi balik lagi admin WhatsApp-nya sedang terkendala, jadi teman-teman bisa chat ke admin yang di Telegram dan admin yang di Instagram. Konfirmasi ke admin bahwa teman-teman yang viewersnya lebih dari 100.000 akan. Oke. Thank you Kak Aul atas infonya. Berarti ya berarti caranya absen ya teman-teman ya. Buat yang belum bisa bisa di refresh aja kayak biasanya gitu. Karena kan banyak banget nih yang banyak banget yang akses gitu. Oke, aku akan melanjutkan lagi nih. Melanjutkan tentang materi kita tadi. Tadi kan kita udah bahas tentang remove duplicate ya. Lalu kita akan bahas sedikit tentang gimana caranya kita bisa bedakan antara kalau misalkan teman-teman menggunakan koma atau menggunakan titik koma ya. Coba kita bedakan gitu. Aku akan pakai sampel biasa average ini aja. Sorry, average. Gak usah diikuti ya ini ya. Aku ngasih gambaran. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan rumus, pertama kali yang akan muncul pasti kayak gini nih. Ada nomor satu, koma, nomor 2, koma seterusnya. Nah, konsep dasarnya adalah kalau teman-teman lihat, di sini kan aku pakai koma nih. Nah, ketika teman-teman lihat di Excel sekarang, bisa jadi teman-teman menggunakan titik koma loh gitu. Jadi, teman-teman bisa, nggak ada tampilan Excelnya? Masa nggak ada? Ada dong, ada kan? Kok bisa nggak muncul Excelnya dari mana gitu? Ada kok. Aku ngecek di YouTube juga ada. Nah, balik lagi. Caranya untuk membedakan antara pakai koma atau titik koma adalah lihat di sini. Lihat di helper ini gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat ada koma di sini, misalkan aku pakai angka 10. Contoh di sini aku pakai angka 10 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan titik koma, nah si hitam-hitam ini nggak akan berubah, hitam full ini. Kenapa? Duh, karena Excel ini mintanya pakai koma. Kalau misalkan pakai titik koma salah separatornya. Tapi kalau ganti koma, kalau teman-teman lihat hitam di sini, nah dia akan berubah. Nah, ini adalah tandanya adalah supaya teman-teman. Oke, nah teman-teman bisa lihat kalau misalkan di sini koma atau titik koma sesuaikan dari Excelnya. Kenapa bisa beda? Karena itu bergantung sama versi Excel, bergantung juga sama bahasanya juga. Kadang-kadang ada yang bahasanya itu pakai koma biasa, ada juga kayak mungkin bahasa Indonesia atau gimana yang dia menggunakan titik koma. Apakah itu bisa diganti? Seingatku sih nggak bisa ya. Jadi ketika misalkan teman-teman berkutat sama Excel nantinya, jangan kaget kalau misalkan nanti tampilannya itu bisa berubah tergantung situasi dan kondisi Excel yang kalian lihat. Tapi tenang aja, meskipun dia itu berupa koma di file kalian ada titik koma, ketika nanti akan dikirimkan atau kalian nge-share Excelnya ke aku tetap akan dapat koma. Kenapa? Karena Excel menandai koma atau titik koma di sini itu sebagai separator. Jadi nggak ada masalah sih. Mau teman-teman nantinya pakai koma, pakai titik koma, nggak ada masalah. Oke? Jadi nggak usah dimasalahkan ya. Jadi harapannya biar teman-teman tidak mempermasalahkan ini. Kita bahas sedikit tentang sort sama filter ya. Nah, gunanya sort sama filter itu buat apa sih? Misal, contoh, aku ingin tahu, tadi kan materialnya ada banyak, bahannya kan ada banyak ya teman-teman ya. Kebetulan aku pakai jersey sekarang, jersey itu kayak baju bola gitu. Aku ingin tahu kira-kira berapa sih total jersey bola atau berapa sih rata-rata customer rating untuk orang yang pakai jersey bola itu. Oke, berapa? Gimana caranya? Caranya adalah teman-teman kalau memperhatikan ada titik-titik segitiga kebalik di sini, ketika teman-teman menggunakan segitiga kebalik di sini, teman-teman bisa melihat ada yang namanya adalah ini nih, material showing on. Kalau teman-teman klik, nah teman-teman akan punya banyak sekali pilihan. Ada acrylic, ceruti dan seterusnya, ya kan? Banyak banget kan pilihan. Silakan teman-teman pilih ke jersey aja. Aku klik select all-nya aku hapus, aku pilih ke jersey seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa klik OK.
Maka Excel teman-teman yang tadi awalnya banyak banget fitur-fiturnya itu hanya akan muncul jersey aja. Jadi di sini yang muncul cuma jersey aja. Cuma jersey aja yang muncul ya. Nah, secara nggak langsung ini bisa jadi penanda kalau misalkan oh filter kita bekerja. Gimana caranya kita membuktikan kalau filternya bekerja? Caranya membuktikan adalah kita bisa lihat di pojok kiri bawah. Ada berapa data sih yang tersedia di situ? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari total 15.000 data, itu ternyata yang muncul sekarang, yang muncul di layar teman-teman, itu hanya ada 760. Berarti secara nggak langsung jersey itu barisnya ada 760 jersey di sini gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau misalkan kita menggunakan filter. Jadi, kalau kita menggunakan filter, secara nggak langsung kita bisa tahu kalau misalkan kita itu bisa menampilkan yang jersey aja. Oke? Setelah itu, ingat tujuannya tadi apa? Ingin tahu rata-rata customer rating. Berarti caranya gimana? Nah, dengan teman-teman menggunakan seperti ini, teman-teman tidak bisa menggunakan rumus lagi ya. Kenapa? Karena rumus ini bersifat range. Sehingga antara Q4 sampai Q11 misalkan dalam contoh ini, katanya itu ada Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10. Teman-teman nggak bisa pakai rumus ini lagi. Ada rumus, tapi nanti nggak dibahas di sesi ku. Nanti akan dibahas di sesi yang lain gitu. Tapi kalau aku ingin ngebet banget nih, ingin tahu berapa rata-rata customer rating untuk orang yang beli jersey gitu. Caranya pakai shortcut yang tadi. Apa shortcutnya tadi? Dari angka 2 di sini, apa tadi? Pakai Ctrl, Shift, sama panah bawah. Oke, gunakan Ctrl, Shift, sama panah bawahnya. Teman-teman tinggal pilih aja di sini. Ctrl, Shift, panah bawah. Dari sini. Ctrl, Shift, panah bawah. Nah, teman-teman akan dapat bahwa rata-ratanya berapa? Oh, ternyata rata-ratanya 3 nih, gitu. Dengan count-nya 760 dan jumlah rating keseluruhan itu ada 2.226. Nah, ini adalah salah satu konsep sederhana bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rata-rata dari si customer rating berdasarkan materialnya adalah jersey. Itu ya, teman-teman caranya. Oke. Kalau misalkan sort, itu berarti cuma untuk diurutkan aja, teman-teman. Cuma diurutkan aja. Kira-kira teman-teman diurutkan mau ukuran yang paling kecil dulu, paling besar dulu, hurufnya dulu, atau apapun itu bisa aja. Pertanyaannya sekarang deh, kita coba ya bahas sedikit tentang filter ini. Coba, aku ingin tahu, kira-kira, kita geser dulu datanya. Kita buka lagi ya, datanya ini kan masih kuncian nih, masih dalam format filter, 760, oh, 15.000. Kan masih kuncian ya. Kita buka dulu, cara bukanya bagaimana? Cara bukanya adalah kalau teman-teman lihat yang tadi, yang ini, material eco jersey. Silakan teman-teman klik dulu, seperti ini. Kalau misalkan sudah, pilih yang namanya clear filter from material. Maka secara nggak langsung ini akan membuat data teman-teman itu akan hilang, bukan hilang terhapus, tapi data yang filter ini akan jadi kembali lagi kayak tadi. Sehingga secara tidak langsung datanya akan kembali normal lagi. Kita coba ya, apakah datanya akan kembali normal lagi? Kita klik clear filter. Nah, datanya sekarang ada wool page, ada satin, ada polyester, semuanya muncul kembali. Nah, itu adalah cara kalau misalkan kita ingin menampilkan semua materialnya kembali. Oke, pertanyaannya sekarang kita coba ya. Aku ingin tahu nih kira-kira teman-teman, berapa berapa kuantiti dari penjualan ini ya, dari data ini yang asalnya itu dari Jayapura. Ayo, berapa? Yang asalnya dari Jayapura. Jayapura, Papua yang sana tuh. Coba ada berapa? Ayo, yang asalnya dari Jayapura. 574. Apakah benar 574? Kita coba lihat ya. Apakah 574? Ayo, 574. Spam 574 semua ya. Oke, kita coba kunci dulu. 574. Kita lock ya. Apakah benar 574? Kita lihat nih. 574. Jayapura ya berarti. Berarti ketika misalkan kita ingin milih Jayapura, berarti kita filter apa? Kita filter yang Jayapura ini. Kita filter yang Jayapura ya. Kita klik nih city-nya. Kita klik. Aku hanya memilih Jayapura aja. Berarti aku tinggal centang di sini. Aku pilih dong Jayapura ini. Begini. Sudah. Kalau misalkan sudah kita klik OK. Nah, maka datanya hanya data Jayapura aja. Ya kan? Data Jayapura aja kan. Tinggal kita gunakan shortcut yang sama seperti tadi. Ya cepat. Ctrl, Shift, sama panah bawah. Berarti secara nggak langsung Ctrl, Shift, panah bawah. Berapa nih? 574. Tuh, kok 574, 574 guys. Jumlah kok. Jumlah quantity itu yang ini. Count itu apa? Sum itu apa? Nah, ini kebalik nih teman-teman. 574 itu menandakan jumlah datanya. Jadi kalau misalkan kalian 3 baris nih, 1, 2, 3, itu baris 3. Tapi kalau kita ingin tahu angka, jumlah, itu pakai sum namanya. Samanya kayak gini nih contohnya. Ini, sorry, ini deh. Ini sama ini, jumlahnya kan 4, tapi barisnya ada 2. Kalau kita mau menghitung baris, itu pakai count. Tapi kalau kita menghitung angka, jumlah, itu pakai sum. Cara nggak langsung, tadi jawabannya teman-teman bukan 574. Tapi berapa? Jawaban yang benar adalah 1026 gitu. Karena aku mintanya kuantitas juga, jumlah, bukan datanya ada berapa kan. Kalau datanya ada berapa benar 574 gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi bedakan antara ketika kita ingin mencari jumlah, penjumlahan, sum, atau dengan kita mencari count atau menghitung datanya ada berapa gitu. Itu beda. Cara bacanya juga beda. Itu ya. Aku keluarkan lagi nih, clear filter from city. Nah, oke, pertanyaan berikutnya adalah, coba, sekarang kita coba gunakan konsep sort ya teman-teman ya. Sort itu tadi buat apa? Buat kita ngurutkan data kan? Benar ya, buat kita ngurutkan data ya. Kalau misalkan sort, contohnya nih, contoh, aku ingin tahu kira-kira barang termurah di sini itu apa? Oke, barang termurah di sini itu apa? Ayo, coba ada yang bisa bantu nggak sebelum aku jelasin konsep sort sederhana dulu. Barang termurah di sini itu apa? Barang yang paling murah yang ada di data ini. Ayo, barang yang paling murah. Oh, unit price. Unit price sama kolomnya guys. Hijab. Kalian sering belanja ya? Kau tahu kalau hijab itu murah gitu. Oke deh. Ya, ya sabar. Jangan di spam ya guys ya. Ini kelihatan sekali. Nah, hijab. Coba caranya kita buktikan kalau misalkan itu beneran hijab paling murah dari mana? Caranya adalah kita bisa ngurutkan berdasarkan unit price. Tadi kan aku sudah cerita ya. Unit price itu kan digunakan untuk mencari harga barangnya. Berarti secara tidak langsung unit price ini aku klik panah bawah, aku pilih ke bagian sort smallest to largest. Jadi aku akan ngurutkan dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Data apakah itu? Aku akan klik nih. Nah, ternyata benar ya, hijab adalah barang termurahnya. Karena apa? Karena 39.000 kalian sudah bisa mendapatkan hijab. Nah, itu adalah salah satu contohnya, teman-teman. Nah, berbeda dengan menggunakan filter yang tadi bisa dikembalikan ke asalnya. Kalau teman-teman menggunakan sort, itu sebenarnya agak susah untuk dikembalikan ke data utama. Kenapa? Sort itu berbeda sama filter. Filter itu bisa menampilkan data tertentu aja. Berarti datanya bisa lebih kecil atau sepersekian
sekian gitu. Tapi kalau sort itu dia tidak mengubah data, dia hanya mengubah urutannya aja. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman nantinya merasa bahwa datanya ini kok salah ya, kok beda ya. Data yang teman-teman dapatkan misalkan namanya Putri Wijaya, ya aku urutannya Kak Gali Puspita misalkan, atau Kak Yani Ananda misalkan. Urutannya kok beda. Urutan itu nggak masalah. Yang jadi problem adalah apakah data yang kita punya sama atau enggak gitu. Nah, bisa pakai undo sebagai salah satu alternatif, atau kita sesuaikan data yang bisa kita urutkan. Kebetulan di data ini kita bisa mengurutkan pakai order ID. Karena order ID itu dari 1, 2, 3 kan dia berurut ya. Kita urutkan aja dengan menggunakan order ID ini, kita urutkan ke sort A ke Z ini. Nah, maka dia akan kembali. Kenapa kok bisa kembali? Karena dia mengurutkan dari sini order ID-nya gitu. Itu ya, konsep dasar dari menggunakan sort, menggunakan filter. Jadi nanti ke depannya ketika teman-teman misalkan masih bingung penggunaan rumus, alternatif ketika ditanya cara menghitung cepat, ya pakai kayak tadi. Biar nantinya bisa untuk tetap tetap bisa menjawab meskipun memang nggak menggunakan rumus. Itu kan alternatif ya. Kalau menggunakan rumus itu gimana caranya? Itu ada di sesi-sesi berikutnya. Nanti akan dibahas lagi. Oke? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Aku siapkan dulu PPT-nya mana. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan tipe data. Pengenalan tipe data ini sangat krusial ya teman-teman ya untuk teman-teman ngolah data. Gimana ceritanya? Teman-teman ngolah data tapi teman-teman nggak tahu ini tipe data apa gitu, ya kan? Nah, aku nanya nih ke teman-teman nih dari tipe data seperti ini. Kalau misalkan teman-teman familiar ya, di antara tipe data yang segini banyaknya, di antara tipe data yang segini banyaknya, kira-kira tipe datanya itu apa sih namanya kalau di Excel? Apakah termasuk angka, apakah termasuk teks, termasuk tanggal atau yang lain? Coba kira-kira di antara semuanya ini tipe datanya itu apa aja? Ayo, 10 itu masuk apa? Kemudian 10 itu masuk apa? Sama-sama 10 sih. Tanggal itu masuk apa? False itu masuk apa? Coba. Ayo, yang mana yang masuk angka, mana yang masuk teks, mana yang masuk mana yang masuk mana? Ayo coba diurutkan dulu. Coba biner, bahasa biner. Harus ngafal biner. Biner kan orang IT biasanya. Angka, oke. Date, boolean. Oke, sip. Kita coba ya, kita kunci ya. Tipe data ini sebenarnya krusial. Buat apa? Buat kita nanti bisa memahami lah gimana kita mengolah data. Kita sendiri aja nggak tahu tipe datanya kayak gimana. Nah, ternyata tipe data itu bisa jadi banyak sekali di Excel. Salah satu contohnya, misalkan, kita selalu mengenal angka itu sebagai number, 10. Angka, sesuatu yang sifatnya angka, nominal apapun itu kita sebut sebagai number biasanya di Excel. Teks di sini, 10. Teks. Jadi, teks itu isinya bisa berupa huruf atau berupa angka. Jadi bisa aja nanti ada 10, 10, 10 gitu misalkan. Ketika teman-teman punya campuran antara teks dan angka, itu akan munculnya namanya teks. Gitu. Kemudian di sini ada date. Date nanti kita akan bahas sedikit ya. Date itu sebenarnya ada apa aja, tipe datanya, bentuknya. Dan di sini false itu namanya boolean. Boolean itu apa? Boolean adalah tipe pilihan. Jadi di Excel teman-teman akan sering menemukan kondisi apakah dia true atau false. Atau secara nggak langsung, tipe datanya ini cuma punya dua tipe ininya. Cuma punya dua pilihan. True artinya benar, false artinya salah. Jadi antara salah satu di antara dua itulah. Nggak akan ada lagi jawaban yang lain. Nggak akan ada lagi tipe data yang lain. Mungkin kalau misalkan ada tipe data lain mungkin maksudnya teks gitu. Jadi true atau false boolean. Gitu. Nah, secara tidak langsung kita harus mengenal bagaimana cara kita ngolah tipe data. Ketika misalkan kita ngolah tipe data, itu ada banyak sekali pilihan. Mau kita ubah ke teks, mau kita ubah ke angka, mau kita ubah ke bentuk rupiah misalkan, nominal-nominal harga, kita bisa sesuaikan kondisinya. Nah, caranya itu menggunakan format cells namanya kalau di sini. Jadi penting ya teman-teman untuk bisa ngolah tipe data. Karena dengan kita ngolah tipe data, itu akan mengubah paradigma kita untuk melihat bahwa oh datanya ini seperti ini nih bentuknya. Di Excel kayak gimana? Di Excel bentukannya seperti ini. Nah, pertanyaannya nih sekarang, aku ingin ngubah unit price ini yang tadi kita gunakan untuk mencari harga hijab yang ternyata paling murah by the way. Kita ingin tambahkan rupiah gitu. Karena kita cinta rupiah bukan? Bahkan dengan kondisi rupiah yang lagi seret pun kita tetap harus menampilkan rupiah kan ini. Nah, gimana caranya kita menampilkan rupiah? Nah, untuk menampilkan rupiah, kita itu harus menggunakan tipe data. Tipe data itu ada di mana? Ada di tab home yang ada di sini. Nah, tipe data itu ada di sini. Nah, pertanyaannya kan jadi, loh, kalau misalkan aku ngubah tipe data, kan aku nggak mungkin ngubah satu-satu dong. Masa aku ngubah ini, aku ngubah ini, aku ngubah ini, aku ngubah ini, dan seterusnya. Kan tidak mungkin seperti itu. Praktis aku harus, tipe datanya harus aku gabungkan jadi satu, benar kan? Nah, gimana caranya ya kita ngubah tipe data itu biar jadi satu? Caranya adalah kita blok kolom yang mau kita inginkan. Kamu mau kolom mana yang mau teman-teman gunakan tipe datanya berubah jadi mata uang? Kolom F dong, contohnya dalam hal ini. Aku klik coba kolom F. Kayak gimana sih bentuknya? Nah, kayak gini. Jadi, di kolom F teman-teman, itu silahkan dipilih unit price-nya aja. Oke? Setelah itu, kita bisa pilih ke bagian numbers yang ada di sini, yang ada numbers di sini. Lalu teman-teman pilih yang general ini nih, yang ada panah ini. Nah, di sini pilihannya banyak banget, number, currency, accounting, short date, long date, time, dan seterusnya gitu. Tapi kita nggak milih dari yang di sini dulu. Kita akan coba customize. Ingat, aku ingin adjust ke rupiah ya teman-teman ya. Jadi kan aku harus menyesuaikan rupiah, berarti RP. Gitu. Rupiah kan berarti. Nah, ketika teman-teman merasa bahwa tipe datanya itu tidak ada di sini, ketika misalkan tipe datanya nggak ada di sini, teman-teman bisa loh untuk menggunakan ini, menggunakan more number formats. Kalau teman-teman klik, munculnya akan sama persis seperti yang akan teman-teman tampil di slide yang tadi. Gimana? Kita bisa pilih sesuai keinginan. Kita mau pilih yang mana nih? Ayo, menurut teman-teman nih, kira-kira cocoknya kalau aku ingin menggunakan data rupiah ini pakai apa? Pakai tipe data yang mana? Ayo, di antara segelintir banyaknya. Ayo, yang mana?
pakai custom. Kalian suka banget custom ya, custom itu. Yo, cocoknya yang mana? Currency atau accounting, betul. Nah, kita coba lihat ya, bedanya apa sih currency sama accounting itu? Sebenarnya currency sama accounting itu mirip, tapi beda. Kenapa kok bisa beda? Kita coba lihat dulu ya. Currency itu kayak gimana sih bentuknya? Kita klik currency. Nah, currency sama accounting itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kalau misalkan kita menggunakan currency, ini contoh ya. Contoh ya. Aku milih untuk kolom unit price, misalkan aku pakai currency di sini. Tinggal teman-teman pilih nih. Decimal places itu komanya mau berapa angka di belakang koma. Kalau nggak mau yang nggak usah. Simbolnya di sini teman-teman ganti. Cari yang rupiah. Sekarang ada Bitcoin ya. Kita pilih yang rupiah. Teman-teman search aja. Dan karena ini search-nya itu ke bawah, jadi jangan kaget kalau rupiah kita ada di bawah gitu. Karena kita kan harus nyari ya di sini ya, RP atau rupiahnya ada di mana gitu. Nah, di sini kan kebetulan nggak ada nih. Kalian tinggal cari aja rupiah, rupiah, RP. Nah ini, RP Indonesia. Kita klik aja. Ya kan? Karena kan dia bukan di ini bagian atas atas, makanya kita harus nyari sampai ke bawah dulu baru ketemu rupiah. Nah, ini. Kalau misalkan sudah, teman-teman bisa klik OK, klik OK aja. Kalau diklik OK, itu tampilannya jadi kayak gimana? Tampilannya itu jadi kayak gini. Nah, rupiah itu tampilannya kayak gini. Ada koma-komanya. Kalau teman-teman perhatikan seksama, rupiah kita nggak ada masalah di sini. Benar kan? Tapi kalau coba kita ganti dengan posisi aku ganti accounting deh. Aku ganti ke accounting ya di sini ya. Aku coba ke accounting, aku sorry, accounting, aku pakainya rupiah. Sama carinya di bawah teman-teman, nggak akan ketemu di sini. Karena yang kuat-kuat aja yang di atas. Coba di sini. Nah, Rp Indonesia. Sama konsepnya. Kita coba lihat apa bedanya sih menggunakan currency sama menggunakan accounting gitu. Apa yang membedakan? Kalau misalkan kita menggunakan dari sini, nah, ayo, apa yang bisa teman-teman dapatkan dari sini? Pelajaran apa yang bisa didapatkan? Bukan tentang rupiahnya ya, tapi tentang pembeda antara currency sama accounting. Apa yang membedakan? Ayo, spasi, jarak, desimal, accounting ada spasi. Si saya IDR boleh, nggak apa-apa, kan sama-sama rupiah itu ya. Oke, sip tulisannya. Nah, kita coba telah bersama. Kalau misalkan teman-teman menggunakan currency atau mata uang, currency-nya itu akan menempel ke angka, teman-teman. Jadi misalkan di sini aku punya angkanya itu cuma 49.000. Aku delete satu. Nah, teman-teman akan kelihatan kalau misalkan rupiahnya itu menempel ke angkanya. Namanya currency. Dia akan selalu menempel kalau di Excel, ya kan? Menempel kayak gini. Nempel terus ke angkanya. Padahal nggak selalu angkanya itu besar atau kecil ditempel terus. Tapi kalau kita menggunakan accounting, itu mata uangnya terpisah di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah nominalnya. Nah, ini akan penting. Misalkan ini aku ganti ya, 49.000 contohnya. Nah, benar kan? Rupiahnya ini akan terpisah dengan angkanya. Kenapa? Karena kalau misalkan seperti ini, untuk melakukan kalkulasi, penghitungan, itu akan lebih gampang, teman-teman. Akan lebih gampang untuk teman-teman olah. Karena yang di namanya kita mau hitung-hitungan kan pasti angka tambah angka tuh. Currency kan tetap akan selalu sama di sini. Tetap akan rupiah kan. Nggak mungkin tiba-tiba jadi ringgit Malaysia atau jadi dolar Singapura kan nggak mungkin. Rupiah ya tetaplah rupiah gitu. Nah, di sini muncul hal yang menarik nih. Aku undo dulu ya. Nah, muncul pagar-pagar kayak gini. Muncul pagar-pagar seperti ini. Lah, ini apa Mas kalau gitu pagar-pagar ini? Ini error apa gimana? Apa-apa gitu. Nah, ini sebenarnya pagar-pagar ini adalah penanda bahwa teman-teman itu perlu untuk membuka datanya. Perlu untuk membuka datanya. Membuka datanya itu maksudnya gimana? Di Excel itu bisa bisa variatif ya teman-teman ya. Teman-teman ketika melihat kolomnya itu seperti ini, panjang pendeknya, bisa diatur sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah di antara kolom I sama J di sini, perhatikan baik-baik kursorku ya. Di antara kolom I sama J di sini, teman-teman kan ada panah yang geser dari kiri sama kanan itu tuh. Panah yang berbeda kan. Nah, panah ini yang akan teman-teman klik dan teman-teman geser sesuka hati. Misal, aku pengen angkanya itu nggak terlalu kelihatan mas, biar nggak malu-malu banget gitu. Bisa digeser ke kiri. Jadi pagar semua, nggak kelihatan angkanya. Atau bisa juga dibalik. Aku ingin munculkan semuanya gitu. Aku pengen tahu rupiahnya itu kayak gimana. Ya udah, berarti kita tinggal klik di sini, kita klik geser ke kanan aja.
Nah, muncul semuanya gitu. Jadi kalau misalkan nantinya teman-teman menemukan yang kayak tadi, pagar itu tadi, itu bukan error ya. Itu cuman Excelnya minta untuk, ayo buka datanya ini, terlalu kecil gitu, nggak bisa diapa-apakan. Gitu. Itu ya, teman-teman. Ini juga sama, dibesarin juga bisa, besarin lagi. Nah, kelihatan ya, beda ya, antara currency sama accounting. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika teman-teman sudah belajar mengenai tipe data. Oke, ketika teman-teman sudah belajar mengenai tipe data. Kita cobain deh. Kita coba telaah dari sisi order date. Oke, order date ini bisa ngapain? Nah, kalau misalkan formatnya teman-teman di sini adalah format tanggal, bulan, tahun, ada jamnya. Nah, ini sebenarnya kita bisa bisa olah lagi. Kamu mau ngambil apa? Mau ngambil tanggal, bulan, tahun aja, atau mau ngambil jam, atau mau ngambil gimana gitu. Kita coba ya dengan menggunakan format yang berbeda. Ini format Indonesia sekali, gitu, tanggal, bulan, tahun. Aku ingin menggunakan format di luar sana. Format di luar itu kan pakai tahun, bulan, tanggal ya. Nah, kita bisa pilih nih caranya dengan klik kolom B. Kita klik kolom B. Lalu dari kolom B kita tinggal tinggal apa nih di sini? Tinggal kita klik ke mana? Kita klik ke more number format biar teman-teman bisa tahu tipe datanya ada apa aja. Aku ingin mengubah formatnya menjadi format tahun, bulan, tanggal. Karena ini adalah format yang disesuaikan. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita ngelihat formatnya date, nah kita bisa sesuaikan nih mau pakai format yang mana. Nah, dengan kita memilih date, itu kita bisa sesuaikan. Kamu butuhnya apa? Oh, aku cuma butuh tanggal, bulan, tahun, atau oh aku cuma butuh tahun, bulan, tanggal, atau apapun itu. Nah, dalam konsep ini yang aku butuhkan adalah tahun, bulan, sama tanggal. Aku ingin mengubah semuanya menjadi format ini. Biar apa? Biar bacanya lebih gampang. Oke, misalkan ya ini contoh. Kalau misalkan sudah, kita tinggal klik OK aja. Maka semua data akan berubah formatnya menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Gitu. Itu adalah format data teman-teman. Satu hal yang harus teman-teman pelajari ketika misalkan ingin menggunakan format data seperti ini adalah format data tanggal atau format data angka itu dia tidak mengubah datanya. Maksudnya tidak mengubah datanya itu gimana? Tadi kan ada jamnya ya. Jam berapa tadi? Jam 4 sore ya. Kalau teman-teman klik di sel B4, teman-teman masih akan muncul jamnya jam 4 sore di atas. Yang aku bilang loh, formula bar. Jadi secara nggak langsung ini menunjukkan bahwa apa yang akan teman-teman tampilkan di Excel itu tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di dalam gitu. Apa yang muncul di Excel ini tidak selalu sama dengan apa yang muncul di sini. Makanya sama halnya dengan kayak dalam konteks rupiah. Dalam konteks rupiah, teman-teman nggak akan muncul kan RP di atas itu. Munculnya di depan. Makanya nggak selalu semuanya yang ada di depan itu selalu bagus. Kita tetap harus lihat yang ada di belakangnya itu gimana datanya. Makanya penting untuk kita ngecek, makanya penting untuk kita ngecek tipe data kita apakah benar 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 dalam arti benar-benar benar atau enggak. Itu krusial ya teman-teman ya. Jangan sampai disepelekan loh untuk penggunaan tipe data seperti itu supaya nantinya ketika misalkan teman-teman itu bisa atau at least punya kebutuhan untuk ngolah data itu bisa memperhatikan tipe data kayak gini gitu. Itu ya. Tapi ini bukan soal rupiah ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan tiba-tiba aku bahas rupiah terus teman-teman mengarahkan kemana-mana jangan. Karena emang tujuannya kita mau nampilkan ini rupiah semua gitu. Sekarang teman-teman coba ganti sendiri ya untuk kolom C sampai kolom M itu ganti ke currency rupiah semua. Kita gini dulu kali ya Kak Aun, biar agak nyantai nih. Dan teman-teman mungkin udah siap sama sesi tugasnya, tugas pertama gitu. Kita coba buka Q&A dulu deh.
Oke, thank you Kak Sifaul. Q&A-nya boleh teman-teman raise hand aja kali ya Kak, di Q&A-nya ini udah banyak banget spam campur pertanyaan lain soalnya. Boleh, silakan. Oke, Pertanyaannya boleh. kalau bisa yang relevan ya teman-teman ya. Kalau pertanyaan tentang rupiah, aku nggak bisa jawab ya. Beda itu. Siap Kak. Ini kita ambil yang common aja ya, yang raise hand-nya. Kita auto talk nih, KM Al Kautsar. Silakan KM Al Kautsar. Siapa lagi dong ya? Kayaknya KM Kau. Oh, nah udah on mic nih. Halo Kak Al Kausar. Suaranya nggak muncul Kak Kausar. Kita coba yang lain. Kak siapa ya? Kak Raditya Rasih. Raditya Rasih. Silakan Kak Raditya. Ya, izin Kak, apa suaranya terdengar? Nah, sudah terdengar. Silakan Kak Raditya. Ya, sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Gitu. Izin Kak, bukannya gimana-gimana, tapi saya merupakan peserta Magenta BUMN yang cukup sering dalam pengolahan data vendor, baik itu vendor ataupun MDS. Dan penggunaan Excel saya yaitu VBA dan juga makro Mm-mm. dengan jumlah data yang cukup besar gitu. Nah, akan tetapi saya sendiri pun terkendala dengan beberapa hal, yaitu terkait dengan eh, cara kerja atau cara pengoperasian Excel secara cepat, efisien, dan juga akurat gitu. Saya Mm-mm. membutuhkan mindset atau sedikit metode kerja yang mungkin dari si Paul ini dapat menjelaskan atau dapat memberikan saya educate terkait tentang mindset ataupun cara kerja lebih cepat dan efektif itu seperti apa Kak? Dalam hal programmer Excel ya. Mm. Oke, Oke. mungkin izin Kak Sifaul terkait yang dijawabnya boleh terkait materi hari ini ya Kak. Kalau terkait VBA nanti stay tune di Mm-mm. pertemuan aja. Iya. Siap. Tapi nggak apa-apa sih, Lebih tak jawab dasarnya singkat aja aja sih, kali ya. Oke, siap boleh lebih Kak. Tak dasarnya aja jawab singkat cara kali. kerja efektif dan akurat itu Aman, seperti aman. apa. Oke. Gak apa-apa. Oke. Aku jawab, tapi nanti nextnya pertanyaannya mungkin yang relevan sama ini ya. Sebenarnya untuk cara kerja ini juga berlaku untuk teman-teman yang baru belajar. Jadi ketika misalkan teman-teman mau levelnya itu level yang paling dasar, nggak familiar sama Excel, atau bahkan sama yang sangat amat ngerti Excel, itu satu hal yang harus jadi kuncian teman-teman. Apa? Pemahaman teman-teman tentang data. Contoh, misalkan kayak tadi contohnya. Ketika teman-teman baca data sekilas ini, teman-teman harusnya ada gambaran dong tentang, oh aku punya data penjualan, punya data tanggal, aku punya data customer, punya data toko, apapun itu. Nah, satu hal yang harus teman-teman kunci dan harus belajar perlahanan adalah, coba aku pancing dulu nih. Ini berlaku buat semua ya, teman-teman ya. Ketika aku punya data penjualan seperti ini contohnya, modelnya kayak gini sampelnya. Hal pertama apa yang akan terbayang buat kalian untuk kalian pengen tahu apa sih gitu. Nah, memancing itu, itu akan memancing rasa ingin tahu, curiosity. Jadi sebelum kalian tetek bengek belajar VBA, belajar makro, belajar rumus yang aneh-aneh itu, pasti kan kalian punya satu hal dulu. Kalian pengen ngapain? Kalian pengen tahu apa? Kayak tadi, produk paling rise yang mana? Oke, itu sentuhan yang awal yang paling bagus gitu. Aku punya data penjualan ya pasti logikanya adalah produk apa sih yang paling laku gitu. Pendapatan terbanyak, hitung profit, oke. Tiba-tiba langsung profit ya. Kalian selalu kalau karena masalah uang itu selalu ini ya. Hitung profit, KPI rating dan penjualan, rating dan seterusnya gitu. Nah, dari sanalah sebenarnya itu bisa menjawab gitu bahwa dengan kalian cuma nge-trigger satu pertanyaan aja, itu akan membuka gerbang-gerbang lain untuk ngelihat bahwa oh ternyata datanya bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Cuma memang jangan sampai terlalu terpaku bahwa oh aku bisa banyak loh gitu, aku bisa ngolah ini segala macam. Sesuaikan sama kalian butuhnya apa. Karena tidak selalu semua yang kita inginkan selalu kita butuhkan, benar kan? Itu aja sih. Starting dari sana aja.
Oke, thank you Kak Sifaul buat jawabannya luar biasa dan thank you Kak Ditya Rasih untuk pertanyaannya. Next dari cewek ya, boleh nih Kak Sayyidah Hoirun Nisa. Baik, apakah suara saya terdengar, Kak? Oke, sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan juga kepada Kak Siva atas materi yang telah disampaikan sebelumnya. Izin Kak bertanya, mungkin bagi orang yang awam ya Kak, tampilan langsung tabel seperti ini mungkin belum belum tahu ya Kak. Mungkin boleh di-spill kepada saya dan juga teman-teman untuk membuat tabel langsung seperti ini dan apabila tampilan awal tabel itu masih jadi satu Kak. Jadi nggak ada pemisah dari kolom A, kolom B itu jadi satu. Nah, untuk memisahkan ke per kolom itu bagaimana ya Kak? Untuk cara cepatnya juga boleh dan untuk menjadikan tabel seperti tampilan yang ada di Excel Kak Siva ini seperti apa? Seperti itu Kak. Oke, sip. Thank you, thank you, thank you. Oke, thank you Kak Sayyidah. Boleh langsung dijawab Kak Sifaul. Betul. Nah, konsep dasarnya itu sebenarnya adalah pertama kali kalian akan punya data, datanya itu nggak akan kayak gini biasanya. Datanya itu paling, aku kalau nyebutnya itu sama kayak makanan gitu. Ini tuh sebenarnya makanan yang sudah jadi. Sama halnya kayak kalau misalkan kalian beli bakso, ini tuh bakso yang udah jadi gitu, bakso urat, terus campur topping segala macam. Kalian cuma tinggal ngasih mau pakai saus berapa, mau pakai sambal atau kecap berapa gitu. Ini sudah udah jadi. Tapi sebenarnya konsep dasar data sesungguhnya, misalkan ini ya nggak usah dipraktekin ya, yang ini ya. Ini aku cuman ngasih contoh aja, contoh kasus. Data sebenarnya yang ada di real life, kalian pertama kali akan nyoba belajar data itu sebenarnya aku nyebutnya adalah data putihan. Data putihan, kayak kalau orang kalau makan bahasa Jawa itu data putihan. Data putihan itu apa? Data yang sebenarnya sesimpel ya udah kayak gini doang gitu datanya. Kalian nggak punya apa-apa, simple kalian putih, kalian nggak bisa diapa-apakan, kalian harus ngolah sendiri gitu biasanya. Nah, dalam aman bentar. Oke, kenapa aman? Aman kan? Sekarang aman Kak. Oke, ya, ya oke. Nah, oke, istilahnya itu kalau aku nyebutnya ini bukan istilah baku, ini istilah nggak baku dari aku. Data putihan istilahnya. Data putihan itu apa? Data yang benar-benar dari awal pertama kali kalian buka data, tiba-tiba kalian jebret langsung muncul ini data apa? Coba tiba-tiba ada begini dari mana gitu-gitu. Itu satu hal yang paling penting. Nah, biasanya ketika misalkan teman-teman memiliki data yang aneh pertama kali kalian temukan itu, nggak usah khawatir gitu. Nah, fokus utamanya itu adalah jangan langsung terpaku untuk nyari apa yang kalian inginkan. Karena tadi, data yang sesuatu yang kalian inginkan nggak selalu sama yang kalian butuhkan. Kalian pahami dulu, bagaimana caranya aku bisa dapat data yang aku butuhkan. Berarti aku butuh tahu dong kolom-kolom mana yang mau aku sesuaikan. Tipe-tipe data mana yang mau aku sesuaikan. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman punya tipe data yang nyambung-nyambung kayak gini, misalkan ya, nyambung itu formatnya adalah format CSV namanya, comma separated values. Jadi kita bisa loh untuk ngubah ini. Jadi kita bisa pilih ke tab data, lalu kita pilih ke namanya text to column. Jadi buat teman-teman yang datanya, nah ini kan kebetulan udah jadi satu kolom ya. Kalau misalkan teman-teman punya kayak gini deh, contohnya aku akan coba pakai concat ya, concatenate aja. Contohnya ini, terus aku pakai strip, sorry aku pakai miring aja, pakai petik miring gini, koma, misalkan namanya Clara Amanda deh, biar gampang. Nah, kayak gini. Ketika teman-teman memiliki kondisi data yang seperti ini kan gabungan nih. Gabungan semua kan? Ini kan gabungan semua. Nah, teman-teman pasti ingin dong, ingin ngubah supaya dia itu jadi dua kolom, si data ini. Caranya adalah bisa menggunakan namanya text to column. Text to column itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk split datanya, supaya ketika teman-teman tadi mau mengolah data, itu nggak susah-susah. Tinggal kita pakai delimited, kita sesuaikan. Nah, tinggal kita pilih nih, komanya mau koma yang kayak gimana. Gitu. Otomatis nanti akan berubah, teman-teman. Nah, ini tuh penting buat teman-teman yang pertama kali belajar data juga. Karena
Nggak selalu kalian beruntung pertama kali buka itu langsung dapat data yang kayak Pak Sud tadi udah siap, kita tinggal olah gitu. Terutama buat teman-teman yang sekarang bekerja atau bahkan akan memulai petualangan sebagai data entry. Pasti ngerasanya susah banget untuk ini data mau diapakan, membersihkan apa, kayak gitu-gitu. Itu sih saranku ya. Nyoba pakai text to column nanti akan bisa di-split dengan lebih baik. Itu. Semoga bisa ngejawab. Oke, thank you Kak Sifaul untuk jawabannya dan thank you Kak Saidah untuk pertanyaannya, katanya mewakili banget nih dari teman-teman di Zoom dan di YouTube. Tadi pakai text to column gitu ya. Nah, sekarang Kak Sifaul kita izin lanjut ke pertanyaan yang di YouTube nih. Dari KR Boleh. Latifah Kota 4276. Izin tanya Kak, gimana cara untuk menghilangkan jam dari format tanggal yang tadi diubah? Kan sebelumnya di barnya masih muncul gitu. Oh, oh, oke. Gini, nah, ini biar kalian yang tadi biar pengen tahu hasilnya gimana ya bentuk kayak gini. Oke, gimana caranya untuk ngapus jamnya gitu. Aku pribadi itu seperti ini, teman-teman. Aku itu punya prinsip. Kalau misalkan punya data dan datanya itu nggak ada yang salah, itu jangan dipaksa untuk dihapus. Nah, ketika misalkan teman-teman ingin cuma butuh tanggalnya aja, bener-bener cuma butuh tanggalnya aja, itu teman-teman nggak perlu harus sampai ngapus si jamnya ini. Teman-teman bisa, misalkan nih nggak butuh jamnya gitu ya. Teman-teman nggak butuh jamnya. Teman-teman itu bisa cuma ngambil tanggal bulan tahunnya aja. Bisa kok ngambil tanggal bulan tahunnya aja. Caranya gimana? Caranya itu bisa dengan menggunakan rumus. Tapi ini rumus yang agak kompleks levelnya, jadi aku nggak bahas tadi itu. Rumusnya itu kayak gimana? Rumusnya itu adalah dengan menggunakan seperti ini. Ada rumus namanya teks. Secara nggak langsung, teks itu digunakan untuk apa? Untuk ngambil tanggalnya aja. Untuk ngambil tanggalnya aja. Sesuaikan sama kebutuhan. Misal, aku ingin tadi tanggalnya tanggal berapa ya? Tanggalnya mana tadi? Tanggalnya ini nih. Ini ya, tanggal 2025 12/13 kayak gini. Aku tinggal pakai koma, tinggal sesuaikan aja mau pakainya itu pakai yang mana. Oh, aku pengennya cuma butuh tahun. Ini tuh kayak format kalender pada umumnya itu loh. Y itu tahun atau year, kemudian M itu month, bulan, kemudian DD itu tahun. Hari. Sorry, kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman menggunakan data seperti ini, maka otomatis nggak akan ada data jamnya lagi. Oh, jadi rumus kan sekarang, nggak ada jamnya. Cuman aku nggak begitu nyarankan. Kenapa? Karena kalau menurutku pribadi, ketika datanya itu nggak mengubah apapun, nggak berefek apapun, cuma tampilannya tok aja jadi jelek, menurutku nggak ada masalah untuk buat apa kita hapus. Kita nggak pernah tahu suatu saat tiba-tiba kamu diminta untuk tahu kira-kira lakunya itu di jam berapa gitu. Gimana? Kita udah kadung hapus. Gitu. Itu sih. Semoga bisa ngejawab. Thank you. Oke, thank you Kak Sipa untuk jawabannya dan thank you juga Kak Latifah dan teman-teman ini yang pertanyaannya sama ya, ini sangat mewakili. Nah selanjutnya Kak kita boleh mungkin diulang kembali Kak, di YouTube itu banyak sekali yang bertanya cara memunculkan filternya gitu Kak. Dan Cara tanda memunculkan. filter untuk tanda Oke. panah itu Kak, boleh diulang kembali Oh, mungkin. ini. Oke. Nah, Betul. oke, untuk tahu filter ini ya. Nah, jadi sebenarnya untuk tahu filter itu ada di mana, itu nampilkannya itu di sini nih. Teman-teman klik tab data, itu pilih yang ada sort and filter ini. Kalau ini aku klik, berarti aku matikan filternya. Nggak ada. Aku nggak bisa ngapa-ngapain ini sekarang. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan, itu bisa teman-teman klik ini. Nah, maka teman-teman bisa langsung muncul nih filternya. Kebetulan di sini nggak muncul ya. Nah, salah satu alasan kenapa filter itu bisa muncul atau tidak muncul adalah Excel itu akan cari tahu dulu. Loh, kamu filter-filter yang mana? Berarti kamu harus tahu dulu. Kamu harus tahu dulu dong, yang mau difilter apa, yang mau ditampilkan si segitiga kebalik itu apa. Nah, karena aku tadi ingin memfilter semua data yang ada di sini, berarti teman-teman blok aja semuanya. Jadi, ini cara cara agak kasar ya, tapi teman-teman bisa melakukan kayak gini.
Nah, tinggal misalkan contoh ya, datanya sampai sini gitu. Tinggal teman-teman klik filter aja, maka otomatis segitiganya akan muncul kembali. Nah, muncul kan? Gitu. Kalau misalkan mau dimatikan, bisa tinggal ditutup lagi. Atau kalau misalkan teman-teman ingin datanya sampai bawah, ya gunakan cara yang tadi ya, shortcut Control Shift bawah itu. Dia akan naruh ke paling bawah, tinggal filternya ditampilkan aja. Gitu. Itu teman-teman. Jadi filter itu bisa teman-teman pakai, bisa nggak dipakai. Tergantung posisinya teman-teman lah, butuh enggak. Ya. Oke, thank you Kak Siva. Balik lagi ya ke kebutuhan tadi. Nah, selanjutnya Kak, boleh pertanyaan lagi atau mau langsung penugasan nih Kak? Langsung tugas aja nih. Kasihan ini teman-teman Oke, pada kemalaman. Kayaknya oke, gampang ya, kayaknya gampang ya. iya siap. Boleh dong Kak di-spill tugasnya. Dari tadi udah pada gak sabar nih. Bener banget juga nih teman-teman di WIT bilang katanya udah jam 11 malam. Aman, aman, aman. Tugasnya, karena ini masih sesi pertama ya, dan kayaknya masih agak kondusif, jadi aku kasih tugasnya kayak gini aja. Jadi, berdasarkan dummy data yang sudah teman-teman gunakan sebelumnya gitu, ini screenshot aja ya, barangkali teman-teman ini. Silakan teman-teman jawab pertanyaan berikut dengan cara atau rumus apapun yang teman-teman pahami. Misal nih, di sini teman-teman sudah biasa pakai rumus di luar yang aku bahas tadi. Bisa. Kalau teman-teman misalkan nggak familiar, teman-teman cuma tahu apa yang aku share selama 2 jam ini, ya nggak apa-apa juga. Itu bisa juga. Itu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan itu sesimpel ukuran mana yang punya kuantiti terjual paling banyak. Berapa rata-rata kuantiti terjual, ini kan bisa dijawab dengan menggunakan sort, filter, gitu-gitu kan. Nah, kemudian teman-teman pahami juga di sini ada konteks terjual di sini sama dengan completed. Apa itu completed? Kalian cari tahu. Data apa sih yang completed itu di kolom mana? Jadi ketika teman-teman dalam data ini, dalam sheet ini ada konteks namanya terjual, berarti ada completed. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan sampai salah. Cara pengumpulannya adalah teman-teman bisa untuk buat di PDF atau misalkan di Word gitu-gitu, sama Excel mungkin boleh ya. Pilih salah satu aja. Nantinya silakan teman-teman screenshot dengan soal, terus jawabannya dan cara kalian ngerjakan itu pakai apa? Pakai rumus kah? Pakai filter sama sort kah? Pakai pivot tiba-tiba out of nowhere? Atau pakai yang lain? Teman-teman terserah mau pakai cara yang mana. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Silakan sesuaikan dan aku berharap teman-teman jangan memaksakan kalau misalkan teman-teman nggak familiar sama caranya. Kalau misalkan teman-teman familiar sama caranya dan kalian bisa untuk mengerjakannya ya go for it. Tapi kalau misalkan enggak, kalian cuma bisanya pakai sort, pakai filter, ya nggak apa-apa, gunakan aja. Sesuaikan aja. Mau kalian ngumpulkan di Excel, mau kalian ngumpulkan di eh, PDF atau di Word dengan kalian screenshot cara kerjanya juga nggak apa-apa, terserah. Atur-atur aja lah. Yang penting kalian tahu cara mengerjakannya. Atau juga ini kan seperti tadi, untuk nge-trigger teman-teman ketika teman-teman ingin mengerjakan dengan lebih baik, dengan lebih efisien, lebih efektif, kalian harus punya dulu tujuan kalian mengerjakan ini apa. Kalian mau nyari apa sih gitu. Nah, ini itu bisa menjawab itu di awal. Deadline-nya kapan? Nanti sama Kak Aul. Oke, thank you banget Kak Sifaul buat tugasnya. Ini seru banget teman-teman dan masih mudah ya dibandingkan tugas-tugas yang Kak Sifaul berikan di batch sebelumnya nih. Jadi kalian berterima kasihlah kepada Kak Sifaul karena tugasnya masih mudah. Dan ini reward juga ya Kak karena yang nanyain absensi ini sedikit banget. Awal, masih awal. Kita Masih tunggu besok awal. ya. Ya, kita tunggu Selesai. besok. Oke. Tugasnya ini masih muda. Terima kasih kasih Fau dan buat teman-teman juga bisa diskusi di Discord ya. Oh iya teman-teman buat tadi format pengumpulan tugasnya sesuai arahan dari Kasih Faul bisa berbentuk Word atau PDF. Jadi teman-teman bisa tuliskan terlebih dahulu nih soalnya apa nomor satu gitu ya. Kemudian teman-teman screenshot jawabannya. Lalu pakai rumus apa gitu ya. Dan rumusnya tadi masih dibebaskan sesuai dengan yang teman-teman ketahui atau lebih mudahnya gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai rumus yang tadi Kasih Faul jelaskan, itu juga boleh banget. Nah, tugasnya dikumpulkan di G-Form yang ada di Linktree Event Kit buat peserta fighter dan buat teman-teman yang fast track itu ada di spreadsheet event kitnya gitu ya. Di sana ada link pengumpulan tugasnya. Deadline-nya kapan Kak? Deadline? Waduh, di semuanya di YouTube nih nanyain deadline ya.
Untuk peserta fighter atau tim yang gratis tadi, deadline-nya adalah besok tanggal 3 Juni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat gitu. Dan kalau untuk tim fast track kapan? Kan itu salah satu benefitnya bisa dilonggarkan ya, lebih fleksibel deadline-nya. Untuk peserta fast track, deadline-nya itu bisa disatukan terlebih dahulu. Jadi ditabung gitu ya, tugas dari day 1 sampai day 6 ditabung terlebih dahulu dalam satu file Word atau PPT portofolio yang Karir Next sediakan. Deadline-nya itu masih lama, bisa sampai tanggal 28 Juni 2026. Jadi itu kelonggaran waktu dan juga privilege untuk tim fast track. Tapi untuk tim fighter itu deadline-nya besok ya, tanggal 3 Juni jam 17.00. Gitu teman-teman semuanya. Sebelum nih kita lanjut closing statement ke Kasih Faul, saya izin menginformasikan buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya terkait fast track, teknisnya, lalu deadline teknis-teknis tadi ya, baik fighter maupun fast track, itu boleh join di 10 menit setelah bootcamp ini ditutup gitu ya. Jadi setelah nanti closing statement dari Kasih Faul, akan ada penutupan juga dari saya. Dan nanti kita akan ada 10 menit tambahan, itu teman-teman boleh join, boleh keluar gitu ya. Ini khusus buat yang mau tanya-tanya terkait teknis. Nah, seperti itu ya teman-teman, semangat mengerjakan tugasnya yang kompak ya di Discord, boleh nih diskusi, tapi bukan nyontek jawaban ya, tapi lebih ke diskusi pakai rumus apa, selebihnya bisa explore, gak boleh copy paste jawaban temennya gitu. Oke, selanjutnya boleh closing statement dari Kasih Faul. Thank you banget teman-teman, hari pertama ya rame banget gitu. Aku cuman berpesan gini sih, terlepas dari apakah kalian akan melanjutkan ke sesi berikutnya atau enggak gitu. Aku sangat berharap apapun yang akan kalian pilih nantinya, aku berharap tetap belajar, starting point-nya memang dari sana supaya mau kalian belajar dari manapun itu jangan sampai lupa sama yang namanya dasar, karena dasar itu penting, dasar itu krusial ketika nanti kalian akan belajar pakai AI even atau googling pun kalian tetap harus tahu kenapa kok ini bisa begini, kenapa kok bisa begitu, kenapa kok hasilnya begini, atau kenapa kok rumusnya begini. Jadi paham dasar itu tidak selalu berarti bahwa kita itu gak ngerti apa-apa. Ketika kita paham dasar itu tandanya bahwa kita sangat amat mengerti apa yang kita kerjakan. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Bye bye. Oke, thank you banget Kasih Faul. Boleh dong teman-teman semuanya kita kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk pemateri kita hari ini Kasih Faul Rizky. Dan juga tentunya apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman semuanya yang masih join sampai akhir nih. 4.100 di Zoom dan 5.200 di YouTube. Totalnya masih 9.300. Keren, 9.300 orang masih stay tune sampai akhir. Luar biasa teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Kasih Faul, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas partisipasi dan antusiasnya di hari ini. Insya Allah ya, ilmu yang Kasih Faul berikan tentunya